Oke, kita mulai ya. Indonesia saat ini lagi ngebangun sesuatu yang, gede banget. Sebuah proyek raksasa yang bakal mengubah peta energi kita untuk selamanya. Tapi, segede apa sih sebenarnya? Dan apa dampaknya buat kita semua? Yuk, kita bedah bareng-bareng. Langsung aja kita lihat angkanya. 126 triliun rupiah. Coba deh bayangin, angka yang susah banget kan ngebayanginnya? Ini bukan investasi main-main. Ini salah satu pertaruhan terbesar BUMN dalam sejarah dan semuanya di satu lokasi. Nah, pertanyaannya kan, buat apa duit segitu banyak? Apa sih dampaknya buat harga BBM yang kita isi setiap hari? Atau buat industri di negara kita? Itulah yang mau kita cari tahu sekarang. Biar kita ngerti kenapa proyek ini penting banget, kita harus lihat dulu masalah dasarnya. Dilema inti yang dihadapi Indonesia itu apa sih? Gimana caranya kita menyalakan mesin ekonomi yang terus tumbuh makin besar? Gini deh gampangnya, mesin ekonomi kita ini, minumnya itu bahan bakar impor. Artinya apa? Kalau harga minyak dunia naik turun, atau ada masalah pengiriman di laut sana, ya udah, ekonomi kita bisa langsung goyang. Kita nggak punya kendali penuh. Coba deh lihat perbandingannya. Kita emang punya minyak mentah sendiri, tapi produk jadinya solar buat truk dan bus, aftur buat pesawat, bahkan bahan dasar plastik kayak propilena, sebagian besarnya itu masih harus kita beli dari negara lain. Kelihatan kan ada celah besar di sana. Nah, disinilah proyek raksasa tadi masuk sebagai solusi. Ini bukan cuma kilang baru biasa, tapi sebuah langkah strategis yang didesain khusus untuk memotong rantai ketergantungan kita sama impor. Yuk, kita kenalan lebih jauh sama proyek ini. Namanya Refinery Development Master Plan atau disingkat RDMP Balikpapan, yang menjalankan PT Kilang Pertamina Internasional dan misinya jelas banget, ambisius malah. Pada tahun 2026, Indonesia stop impor solar dan aftur. Titik. Otak dari kilang ini tuh teknologi canggih namanya RFCC. Kedengarannya emang ribet ya, tapi konsepnya itu cerdas banget. Intinya, mengubah ampas atau sisa minyak yang nilainya rendah jadi emas alias bahan bakar super berkualitas. Cara kerjanya kira-kira begini. Pertama, ampas minyak tadi dimasukin ke unitnya. Kedua, ada proses pemecahan molekul pakai katalis. Dan hasilnya, wow, bukan lagi produk sisa, tapi bahan bakar yang super bersih, standarnya udah Euro 5. Keren kan? Dari limbah jadi barang premium. Ini sejalan sama yang dibilang Direktur Utama KPI, Taufik Aditya Warman. Intinya adalah gimana caranya kita memaksimalkan nilai tambah dari sumber daya alam kita sendiri, bukan cuma jual mentahnya aja. Oke, teknologinya udah kebayang ya. Sekarang bagian yang paling penting nih. Apa sih dampaknya buat negara kita dalam skala besar? Seberapa besar pengaruhnya buat kita semua? Nah, ini dia angka kuncinya, 360.000 barel. Setiap hari. Coba bayangin, volume sebanyak itu diolah di satu tempat, non-stop setiap hari. Skalanya itu bener-bener masif. Biar kebayang segede apa, kapasitas segitu tuh artinya, kilang Balikpapan ini sendirian bisa memenuhi sekitar 25%, ya, seperempat, dari seluruh kebutuhan BBM se-Indonesia. Gila kan? Satu kilang untuk seperempat negara. Terus, efeknya buat kantong negara gimana? Ya jelas, impor bahan bakar kita bakal anjlok, kira-kira 10-15%. Ini adalah langkah yang gede banget buat kita jadi mandiri energi. Nah, tapi ini bukan cuma soal bahan bakar loh. Kilang ini juga bakal bikin bahan baku industri yang selama ini kita impor. Contohnya propilena, itu bahan dasar buat bikin botol plastik, onderdil mobil, dan macam-macam lagi. Artinya, makin banyak barang yang bisa 100% dibikin di Indonesia. Pentingnya proyek ini juga ditegaskan sama Wakil Menteri ESDM, Yulio Tanjung. Beliau bilang, semua kegiatan ekonomi itu nggak mungkin jalan tanpa adanya energi. Jadi proyek ini ibarat fondasi untuk semua itu. Jadi, udah jelas ya, ini tuh jauh lebih besar dari sekedar pabrik biasa. Ini adalah sebuah pilar strategis yang dibangun untuk menopang masa depan energi Indonesia. Dan yang bikin lebih seru, timeline-nya cepet banget. Akhir tahun 2025, unit RFCC-nya mulai jalan, terus diresmiin. Target utamanya, swasembada solar dan aftur di tahun 2026. Wah, itu udah dekat banget. Jadi, kalau mau kita tarik kesimpulan, RDMP Balikpapan ini adalah aset nasional yang super strategis. Tujuannya buat memperkuat ketahanan energi kita, dan ujung-ujungnya bikin ekonomi Indonesia jadi lebih tangguh lagi. Kilang Balikpapan ini jelas sebuah lompatan raksasa. Tapi, ini juga sekaligus membuka lembaran baru. Nah, setelah kita bisa mandiri soal bahan bakar fosil, pertanyaan besarnya adalah, terus apa lagi? Apa tantangan selanjutnya bagi Indonesia dalam perjalanan menuju kemandirian energi di era berikutnya?